Pernah merasa doa-doamu hambar? Firman Tuhan gak lagi menyala di hati? Kepekaanmu terhadap suara Tuhan mulai tumpul. Itu tandanya kamu butuh diasah. Dan puasa adalah batu asahan yang Tuhan berikan untuk mempertajam roh kita. Masalahnya, kebanyakan gereja gak lagi menekankan puasa. Kita lebih sibuk membahas kemakmuran, pengembangan diri, kenyamanan, strategi buka cabang sana-sini, daripada mematikan daging dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba tanya jemaat zaman sekarang, kapan terakhir kali mereka diajarkan tentang puasa? Kebanyakan gereja bahkan nggak pernah membahasnya. Kalaupun ada, seringkali hanya jadi formalitas atau sekedar rutinitas. Yesus nggak pernah berkata, jika kamu berpuasa, tapi apabila kamu berpuasa. Baca Matius 6 ayat 16-17. Artinya, ini bukan opsi, ini gaya hidup. Tapi lihatlah gereja hari ini lebih banyak mengajarkan bagaimana Tuhan bisa memberkatimu daripada bagaimana kamu bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita kehilangan kuasa yang dulu dimiliki gereja mula-mula karena kita berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Di Kisah Para Rasul, puasa adalah gaya hidup. Sebelum Paulus dan Barnabas diutus, mereka berdoa dan berpuasa. Kisah 13 ayat 2 dan 3. Sebelum memilih pemimpin, mereka juga berpuasa. Kisah 14 ayat 23. Bandingkan dengan sekarang, pemimpin gereja lebih sering dipilih karena popularitas atau kemampuan komunikasinya atau karena followernya banyak, bukan karena hasil dari kepekaan rohani melalui doa dan puasa untuk menerima pimpinan dari suara Roh Kudus. Jujur saja, kita lebih suka keluyuran kulineran daripada harus berdiam dalam kamar dan menahan lapar demi mencari wajah Tuhan. Bukan berarti kulineran itu dosa, bukan. Tapi ketika makanan lebih menggoda daripada hadirat Tuhan, ada sesuatu yang gak beres dengan prioritas kita. Kita bisa rela antri berjam-jam demi mencicipi makanan viral, tapi merasa 5 menit doa sudah terlalu lama. Kita bisa dengan mudah mengosongkan perut untuk diet atau gaya hidup sehat, tapi enggan berpuasa demi pertumbuhan rohani. Kita lebih mudah menghabiskan berjam-jam di media sosial daripada berdiam di hadiratnya. Kita lebih tertarik pada acara-acara hiburan di gereja daripada persekutuan yang serius mencari wajah Tuhan. Terus kita bertanya-tanya, kenapa gereja kehilangan kuasanya? Kenapa gereja banyak ribut di dalam, bukannya ribut di luar? Karena ribut di luar itu artinya Injil diberitakan dengan kuasa dan menggoncangkan kerajaan kegelapan sehingga mereka menganiaya gereja Tuhan. Dan jangan lupa, ada beberapa perkara dalam hidup kita yang gak bisa ditembus hanya dengan doa. Ada kemenangan yang hanya bisa dicapai dengan merendahkan diri lewat doa dan puasa.